Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan memahami firman Tuhan, saya undang kita berdiri. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kekasih dan penyayang Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Urapi kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, agar kami memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian, Perjanjian Lama, Kejadian 22, ayat 1 sampai yang ke-14. Kejadian 22, ayat 1 sampai yang ke-14. Dengan judul perikop, Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moab, Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengeluarkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam beluka. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Salam. Apa kabar jemaat sekalian? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Abraham adalah tokoh perjanjian dalam perjanjian lama yang memiliki iman sejati. Karena imannya, orang percaya menyebutnya sebagai Bapa semua orang percaya. Ya. Iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham keluar dari negerinya yaitu Ur Kasdim menuju ke tempat yang Tuhan janjikan, di mana tempat itu belum diketahuinya. Tetapi Abraham tetap berangkat hanya dengan modal iman saja. Hidup taat bukanlah pilihan, tetapi perintah yang harus ditaati dan dilakukan. Sebab ketaatan terhadap perintah Allah adalah awal dari keberhasilan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mudah ya bagi seseorang meneguhkan hati untuk menantikan janji Tuhan. Seperti Abraham ini. Kita berdoa selama seminggu, 2 minggu, sebulan atau setahun, dan belum beroleh jawaban. Biasanya seorang akan mudah kecewa, mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang harus kita pahami, cara Tuhan bekerja seringkali di luar bahkan melampaui pikiran kita. Pastinya pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, dan caranya selalu ajaib. Seringkali jawaban Tuhan datang pada detik-detik terakhir, ketika kita hampir menyerah dan khawatir. Akibat ketidaksabaran, banyak dari kita yang akhirnya kurang meyakinkan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ishak adalah anak perjanjian yang dinantikan selama 25 tahun. Namun Tuhan meminta agar Ishak mempersembahkan sebagai korban. Tidak bisa dibayangkan betapa berat pergumulan Abraham. Terlebih lagi ketika Ishak bertanya tentang korban bakaran itu. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai bapa atau orang tua yang menantikan anak yang begitu lama, tiba-tiba Tuhan minta untuk dikorbankan bagi dia. Sebagai manusia pasti Abraham sangat putus asa, kecewa. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, meski dalam hatinya penuh tanya, Ishak tetap taat melakukan perintah bapaknya. Ketika menuju di Gunung Moria, Ishak rela diminta membawa sendiri kayu untuk korban bakaran itu di pundaknya. Dan tanpa melakukan perlawanan, ia rela diikat dan diletakkan di atas mezbah sebagai korban. Dan detik-detik terakhir,
Tuhan membawa Abraham melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hal beriman kepada Tuhan, mana yang lebih mudah bagi kita? Percaya tanpa melihat bukti atau melihat bukti dulu baru percaya? Lazimnya orang melihat bukti baru percaya. Pola beriman Abraham berbeda dari kebanyakan orang. Dari awal mengikuti panggilan Tuhan, Abraham selalu percaya pada janji Tuhan. Percaya janji memperoleh seorang anak meskipun usia membatasi, dan taat melakukan perintah Tuhan dalam kondisi yang sulit, yaitu mempersembahkan Ishak, anak semata wayang, sebagai korban. Abraham membuktikan iman yang hidup melampaui kemustahilan. 25 tahun sabar menunggu kehadiran Ishak. Kemudian memberikan anak sebagai korban atas perintah Tuhan. Ketaatan Abraham kepada Tuhan membuat Tuhan menyediakan yang Abraham perlukan, yaitu hewan korban menggantikan Ishak, anak yang dikasihinya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin banyak orang Kristen yang tidak suka dan merasa alergi, ya, jika mendengar khotbah tentang ketaatan. Karena yang ada di pikiran adalah ketaatan selalu identik dengan larangan-larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sesuatu yang tidak boleh dilanggar, yang jika dilanggar ada sanksi atau konsekuensinya. Karena itu tidaklah mengherankan jika orang lebih suka mendengar khotbah tentang berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, dan sebagainya. Yang harus kita sadari adalah bahwa berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, dan sebagainya, yang harus disadari adalah bahwa berkat, kesembuhan itu adalah dampak atau upah dari ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi menjadi suatu beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi sebuah kesukaan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan ketaatannya kepada Bapa sebagai gaya hidup di sepanjang hidupnya. Tuhan memberikan perintah bukan bertujuan untuk membebani, namun sesungguhnya demi kebaikan kita sendiri. Karena Ia hendak menuntun ke jalan yang benar, supaya rencananya tergenapi, yaitu kehidupan yang berlimpah dan masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan iman kita, apalagi menghadapi pandemi virus sekarang yang melanda dunia ini. Iman yang bisa menyelesaikan semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.